wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arya Satewiguna. Saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Jika negara berkembang dengan potensi maritim tidak menggunakan blue economy, maka potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari sektor perikanan dan kelautan tidak akan dimaksimalkan. Blue economy adalah pendekatan yang berkelanjutan dan dapat memberi manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara yang memiliki wilayah perairan luas. Indonesia adalah salah satu yang mengembangkan model ekonomi biru. Salah satu strategi utama dalam mengembangkan ekonomi negara. Blue economy merupakan konsep yang sangat penting untuk diterapkan di Indonesia karena negara kita memiliki wilayah perairan yang luas, potensi sumber daya laut yang besar. Dengan menerapkan blue economy, kita dapat mengembangkan ekonomi secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya laut yang bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu alasan mengapa blue economy penting adalah karena konsep ini mempromosikan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya laut. Dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, kita dapat menjaga ekosistem laut tetap sehat sambil tetap menghasilkan keuntungan ekonomi. Hal ini sangat penting mengingat eksploitasi berlebihan sumber daya laut yang sering terjadi di banyak negara. Selain itu, blue economy juga dapat membuka peluang baru bagi para pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan dengan mendorong inovasi dengan mengelola hasil laut dan produksi berbasis laut lainnya. Kita dapat menciptakan nilai tambah dan lebih tinggi meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di global. Harapan blue economy juga dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di daerah pesisir dengan memberdaya masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi sumber daya laut secara keberlanjutan. Kita dapat menciptakan lowongan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, blue economy bukan hanya sekedar konsep, tapi juga merupakan strategi yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendorong dan mendukung implementasi blue economy di Indonesia demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun demikian, masih banyak tantangan terhadap penerapan blue economy di Indonesia. Pertama, eksploitasi sumber daya alam oleh nelayan yang dilakukan, penangkapan hasil laut secara berlebihan dan mengganggu ekosistem laut, sehingga perlu ada inovasi dalam menghasilkan produk dan optimal terhadap perusahaan lingkungan. Kedua, permasalahan penyangkalan data kinerja blue economy industri perikanan di setiap daerah yang belum memenuhi standar. Masih banyak pelaku industri yang berfokus pada hasil produk yang memenuhi kebutuhan perusahaan mengelola hasil laut. Ketiga, industri perikanan pada sebagian besar setiap daerah hanya melakukan pada level usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, sehingga volume produksinya masih bisa dikatakan cukup rendah. Kurangnya pengetahuan dan bahan baku yang masih sulit menjadi tantangan dalam pengembangan usaha hasil olahan laut masyarakat. Peran akademisi merupakan salah satu penting untuk mengisi kekosongan pengetahuan masyarakat pesisir tersebut akan penerapan blue economy. Selain kondisi saat ini menunjukkan bahwa hasil olahan laut Indonesia seperti berbagai ikan hingga rumput laut lebih banyak dieksplor ke luar negeri dibanding di Indonesia. Ada beberapa argumen yang mendukung konsep blue economy, yaitu berkelanjutan lingkungan. Blue economy mengintegrasi konsep berkelanjutan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut dengan memperhatikan lingkungan, dengan memperhatikan keberlangsungan ekonomi laut. Praktek berlebihan eksploitasi dapat dicegah dan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui blue economy, masyarakat pesisir dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengembangkan potensi dari sektor perikanan dan kelautan. 3. Meningkatkan kualitas produk. Dengan menerapkan blue economy, diharapkan kualitas hasil laut untuk dihasilkan juga meningkat. Hal ini dapat menciptakan nilai tambah bagi produk-produk perikanan dan kelautan Indonesia, baik pasar lokal maupun internasional. Keempat,
peningkatan PDB. Blue Economy dapat menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDB Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan diciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah. Program desa wisata yang didukung oleh pemerintah membantu dalam mendorong penerapan Blue Economy di Indonesia. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan masyarakat pesisir dapat semakin terlibat dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Mungkin sekian dari saya.